Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yeremia Fioni, dan berikut USM News selengkapnya. Guna mempersiapkan mahasiswa untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, Universitas Semarang menggelar acara pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas baru-baru ini. Universitas Semarang menggelar acara pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Semarang tahun 2025. Kegiatan yang digelar di ruang telekonferensi lantai 8 USM pada 4 Juni 2025 tersebut dipersiapkan untuk seleksi internal bagi mahasiswa yang nantinya terpilih dan dikirimkan ke ajang tingkat wilayah Jawa Tengah. Proses seleksi dimulai dengan delegasi dari program studi mahasiswa yang memiliki potensi, keunggulan, karya, dan prestasi. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH mengungkapkan, ajang ini menjadi bentuk kontribusi USM dalam mendukung mahasiswanya ikut mengkontribusikan hasil karyanya dalam tingkat regional maupun nasional. Adalah menyiapkan kemudian mahasiswa berprestasi yang kami berharap tahun ini kemudian masuk di seleksi nasional. Ini menjadi bagian terpenting bagi Universitas Semarang untuk menampilkan bahwa mahasiswa kami itu memiliki satu potensi yang cukup sangat besar dalam skala nasional untuk mengkontribusikan semua karya-karyanya, bukan hanya karya yang sedang diajukan, tapi karya yang sudah dicapai. Kami berharap kemudian proses ini akan berjalan lancar dan hasil akhir daripada mahasiswa kami yang kemudian kami siapkan akan dapat mewakili di ajang Jawa Tengah ya, untuk kemudian dapat kami kirimkan di ajang nasional melalui seleksi yang kemudian diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Filmapres menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri, serta menjadi role model bagi mahasiswa lain. Selain itu, mahasiswa yang terpilih akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat, piala, uang pembinaan, dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di level internal, nasional, hingga internasional. Prita Febriani, mahasiswa S1 Psikologi USM, terpilih menjadi juara 1 dan mengungkapkan rasa bahagianya setelah berhasil menyelesaikan proses seleksi dengan baik. Perasaannya lega karena setelah menjalani beberapa tahap atau beberapa proses, dan tentunya saya sangat berterima kasih banyak kepada ibu saya, terutama kepada Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta thank you so much for Felix Felberg dan terus berproses bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, tentunya di akademis begitu, dan bisa bermanfaat bagi sekitar. Tepuk semuanya. Hingga saat ini USM memiliki banyak mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa mahasiswa USM berhasil meraih juara 1 dalam lomba karya tulis ilmiah dan berbagai kejuaraan olahraga. Berlangsung selama 2 hari di Hotel Gracia Semarang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menggelar pembinaan komite dan pembentukan forum komite MAN Sejateng dengan diikuti 65 komite yang mengirimkan 3 delegasinya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menggelar pembinaan komite dan pembentukan forum komite MAN Sejateng yang diselenggarakan di Hotel Gracia Semarang pada 3 hingga 4 Juni 2025. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menyampaikan regulasi terkait komite madrasah, penyamaan persepsi, menjalin silaturahmi, dan meningkatkan koordinasi antar komite serta membentuk sebuah forum antar pengurus komite. Terdapat 65 komite MAN Sejateng yang masing-masing komite mengirimkan 3 delegasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenak Jateng Dr. Haji Wahid Arbani SAGMSI mengungkapkan, terselenggaranya kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya madrasah yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Tidak sadar kita masuk ke dalam era globalisasi yang terjadi. Nanti satu tentu posisi madrasah kita sesuai dengan keinginan dari Pak Menteri Agama dalam Astaprotas, yaitu Astaprotas yang keempat, yaitu terwujudnya madrasah yang unggul, ramah, dan
terintegrasi, dapat terwujud dengan baik. Karena ada sinergitas antara komite madrasah di satu sisi dengan para pengelola pendidikan di madrasah kita seluruh. Saya dari Man 2 Kota Semarang, Ali Imron. Komite sendiri memiliki 4 pokok tugas fungsi, yaitu advisory agency atau pemberi pertimbangan pendidikan terkait maju atau mundurnya pendidikan, supporting agency, komite suatu kelompok yang mendukung suksesnya madrasah bermutu, controlling agency atau melakukan pengawasan terhadap pendidikan, dan mediator agency, yaitu perantara antara masyarakat dengan madrasah. Pada rapat terbatas dengan Menteri BUMN baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto memastikan stimulus diskon transportasi hingga tarif tol dapat berjalan sesegera mungkin. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke Istana Negara Jakarta pada Rabu 4 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memastikan stimulus diskon transportasi hingga tarif tol agar berjalan sesegera mungkin. Target penerapan diskon itu sendiri akan dimulai pada 5 Juni hingga bulan Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah. Prabowo memastikan program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kementerian BUMN berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan program dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama di bawah pengelolaan BPI dan Antara Indonesia. Kementerian Keuangan akan membantu juga top up untuk keuangan, bagian dari stimulus ekonomi. Nanti hasil diskusi hari ini lagi nunggu, para wamen lagi diskusi, yang pasti kan memang jangan sampai memberatkan keuangan BUMN yang sekarang dikelola dan Antara. Kami dari Kementerian BUMN tentu karena ini penugasan, kita coba menselaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan gitu. Jadi balance keuangannya. Diketahui pemerintah memberikan 5 paket stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif selama bulan Juni dan Juli senilai 24,44 triliun rupiah. Stimulus tersebut diberikan demi menjaga stabilitas ekonomi. Hingga saat ini Erick Thohir menyebut bahwa pembahasan teknis terkait skema pendanaan masih terus berlangsung bersama para wakil menteri dan Kementerian Keuangan. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni sekaligus menyambut bulan Bung Karno. Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Grobogan bersama para kader menggelar upacara bendera dengan penuh hikmat di halaman kantor DPC PDIP Grobogan. Upacara yang berlangsung di halaman kantor DPC PDIP Grobogan ini diikuti oleh jajaran pengurus partai, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Grobogan, Ketua PAC, Ketua Ranting hingga kader dari berbagai wilayah. Ketua DPC PDI Perjuangan Grobogan Sri Sumarni bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Sri Sumarni menyampaikan pesan yang menggugah kesadaran ideologis para kader terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara pagi hari ini dilaksanakan untuk memperingati yaitu dari lahirnya Pancasila sama Soekarno, dan ini serahsia juga ada kegiatan-kegiatan yang kita harus penuhi karena ini instruksi dari DPP. Ketua DPC PDIP Grobogan menekankan bahwa 1 Juni merupakan momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai pemersatu bangsa. Tanpa Pancasila, keutuhan Indonesia tidak akan bisa terjaga seperti sekarang ini. Selama 1 bulan penuh ini, kita berusaha semaksimal mungkin agar semangat, gelora, dan ajaran-ajaran Bung Karno nanti bisa hadir di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan DPC dan kegiatan-kegiatan fraksi dan diakumulasikan dengan kegiatan-kegiatan DPD. Seorang jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah meninggal dunia saat mengikuti tahapan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji tersebut meninggal karena mengalami komplikasi dan penurunan kesehatan sejak tiba di Tanah Suci. Muhdi Wasin, seorang jemaah haji asal Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, wafat saat berada di Makkah pada Minggu 1 Juni pukul 4.45 pagi waktu Arab Saudi. Jemaah haji berusia 84 tahun ini diduga mengalami komplikasi. Kondisi kesehatannya sudah menurun saat berada di Madinah untuk menunaikan umrah wajib.
Puncaknya, almarhum tidak bisa melanjutkan ibadah haji saat berada di Mekah. Setelah mendapatkan perawatan medis, ia dinyatakan meninggal di Rumah Sakit King Faisal. Jenazah kemudian disolati di Masjidil Haram dan selanjutnya dimakamkan di Soraya, Makkah pada hari itu juga. Diketahui almarhum memang memiliki riwayat hipertensi, gagal ginjal stadium 2, dan diabetes mellitus. Dalam pemeriksaan terakhir di Rumah Sakit King Faisal, ditemukan suspek abdomen di pankreas almarhum. Dia itu meninggal karena dia ada beberapa penyakit. Ketika beliau masuk Mekah, tepatnya tanggal 22 Mei, dia masuk Mekah, kemudian setelah melaksanakan umrah wajib, Pak Muti mengalami sakit lagi. Kemudian dicek oleh dokter kloter, ternyata Pak Muti itu sudah mengalami kesakitan yang sangat hebat. Meninggalnya Pak Muti itu kemarin tanggal 1 Juni 2025, tepatnya jam 4.45. Sementara itu, keluarga mengaku kehilangan atas kepergian almarhum. Mereka mendapatkan kabar duka tersebut pada Minggu siang dari KBIH. Almarhum sendiri menunaikan ibadah suci ditemani oleh sang istri. Kemarin sekitar jam 13 siang. Yang ngabari siapa Mas tuh? Yang kabar itu satu dari KBIH dan dari saudara yang, dan kebetulan saudaranya ada yang ikut berangkat juga, satu KBIH. Di WA dan video call itu mengabarkan bahwa Bapak Muti Wasis memang benar-benar sudah meninggal di sana, dan dipastikan lagi kontek-kontekan dengan pihak KBIH dan juga teman-teman yang di sana memang benar meninggal di sana, dan ya di sini terus juga gitu mendengar kabar tersebut. Diketahui almarhum tergabung dalam kloter 45 embarkasi Solo dan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 13 Mei 2025. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk membebaskan biaya pendidikan dasar di SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan di Jawa Tengah hampir 5.000 anak putus sekolah di tingkat SMA, sehingga putusan MK ini dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Ia juga menjelaskan bahwa penyebab anak putus sekolah di Jawa Tengah umumnya karena faktor kemiskinan ekstrim dan tradisi yang mengharuskan anak bekerja setelah lulus SMP. Dengan adanya kebijakan ini, Lutfi optimis bahwa pemerintah Jawa Tengah dapat mengentaskan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ia berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. Yang di tempat kita, provinsi, memang saya punya hampir 5.000 anak putus sekolah SMA yang sekarang kita sekolahkan, kita kerjasamakan dengan SMA swasta yang menjadi mitra kita. Jadi anak-anak ini kita tempelkan kepada SMA swasta sehingga anak-anak putus sekolah ini bisa sekolah kembali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, putus sekolah ada dua. Satu dia karena miskin ekstrim, kemudian yang kedua karena menjadi tradisi. Jadi ada daerah-daerah tertentu tradisinya nek wis SMP kudu kerja, padahal belum tentu dapat kerja, akhirnya dia nggak sekolah. Ini yang kita galakkan kembali sehingga pendidikan akan bisa mengangkat daripada kemiskinan itu, kita reduksi dari segi pendidikan. Dan SMA kita cukup dari 5.000 orang. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, di antara pertokoan sederhana ada Island Bistro yang jadi satu-satunya restoran Indonesia di New Orleans, Louisiana. Di daerah yang kaya akan wisata kuliner, Island Bistro mencuri perhatian kritikus restoran lokal dan menarik pelanggan baru yang ingin mencicipi cita rasa Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di deretan pusat pertokoan di kota Kenner, Louisiana, kita bisa mencicipi rasa Indonesia dalam makanan Island Bistro. I really like the beef rendang. That was really good. Rendang, rendang, really good. And then the noodles. Yeah. Tete, we have the noodles. Oh yeah, with the vegetables. Yeah. Delicious.
Didirikan pada Februari 2023, Island Bistro berhasil mencuri hati warga New Orleans. Because like I'm saying, I like eating. Like especially I live here for 20-some years and I miss Indonesian food. I like my mom cook and my husband is very picky on food. He only eat my mom Indonesian food. That's why I say, let's try. My husband make it the dream come true, I guess. Tak sedikit yang berkendara sekitar 30 menit dari pusat kota untuk mencicipi hidangan restoran ini. I looked at the website and it looks really authentic, really good ingredients, and after trying it, I can say that's definitely true. We live in New Orleans in the city, but it was definitely worth the trip out to Metairie. Kepopuleran Island Bistro didorong artikel yang ditulis oleh salah satu kritikus restoran ternama di New Orleans, Ian McNulty. Dixie read about it. I read about it, and I was over in Italy, and I said, "Oh my God, I've got to try this place because all the best places in this area are in little shopping centers. You know, just little bitty places, and they're just great." Otentisitas rasa inilah yang jadi nilai jual Island Bistro. If you focus certain Asian food, you have to be authentic. For example, Chinese food in USA is messed up. We try to do pure, authentic recipes and let people like it, say it's different. Dan ini didukung oleh koki berpengalaman asli dari Indonesia. Masakan Indonesia itu susah. Sebelum masak dan sesudah masak itu semuanya punya teknik. Dan di situ keunikan dan kesulitannya. Satu masakan aja bumbunya tuh bisa sampai 10 macam. Terus juga kita dominasinya pakai santan. Sedangkan santan itu lebih dari 4 jam, lebih dari 5 jam. Itu juga kalau nggak bisa benar-benar nyimpan dan nggak bisa ngolahnya tuh juga rasanya juga udah berubah. Untuk menjamin rasa, tak sedikit bahan-bahan yang digunakan ditanam sendiri. Di belakang rumah, my backyard, now I have a daun jeruk, tanam kunyit, turmeric. I need the leaf. I not need the turmeric. I just need the leaf for rendang. You know, some customer bring it to me too. Yeah, I think everybody so nice. Sebagai satu-satunya restoran Indonesia di area New Orleans, Island Bistro tak hanya mengobati rasa rindu makanan Indonesia, tapi juga jadi duta kuliner Nusantara. Kita introduce ke mereka slowly, ya, datang kita introduce makanan Indonesia begini-begini, terus gua rekomen mereka makan apa gitu untuk biar sesuai dengan yang mereka bisa makan. Nah, mereka suka dan ya thank God mereka coming back. Dari Kenner, Louisiana, Virginia Gunawan, VOA.